Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebentar aja ya. Yang penting ilmunya nyampe. Dan seperti biasa kita akan kasih banyak kuis. Siap-siap jawab kuis. Yang bisa jawab kuis, angkat tangan. Apabila jawabannya benar, gocap. Oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Gocap. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat pada manusia lain. Ini dasar yang paling utama ya Rasulullah SAW dalam hadis lain. Hadis qudsi Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah, adalah ketika kalian memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Ini intinya sedekah. Intinya sedekah adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Kenapa kita memasuki rasa bahagia ke dalam hati orang lain? Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Itu sebabnya lu miskin, lu mau kaya, sedekah. Urusan sedekah bukan urusan orang kaya doang. Karena kita sedekah gak mesti pakai harta. Ini Rasulullah SAW bersabda, hartamu itu baru menjadi rezekimu kalau engkau lakukan 3 hal. Yang pertama, hartamu itu engkau ambil, beliin makanan, makan makanannya, masuk ke perut, keluar jadi kotoran, baru jadi rezeki. Ini botol-botol aqua segala macam, kue segala macam belum jadi rezeki. Itu baru makanan, baru minuman. Kalau udah ente makan, baru jadi rezeki. Yang kedua kata Rasulullah SAW, hartamu baru jadi rezekimu. Kalau harta itu engkau ambil, beliin barang, baju, mobil, rumah, apa segala macam. Ente mendapat manfaat, kemudian dia usang, baru jadi rezeki. Kalau ente beli mobil, parkir doang di garasi, ya belum jadi rezeki. Belum dipakai, belum dimanfaatkan. Beli baju, gantungnya terus, bener gak? Ya belum jadi rezeki, baru jadi baju, bener gak? Paham gak? Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, hartamu baru menjadi rezekimu kalau harta itu engkau ambil, kemudian engkau sedekahkan. Nah inilah yang akan kekal dalam kehidupanmu di dunia dan di... Paham ya? Jadi lo mau miskin, lo mau kaya, sedekah. Sedekah gak mesti pakai harta. Allah kasih kita kesehatan, sedekah pakai kesehatan. Allah kasih tenaga, sedekah pakai tenaga. Muka manis, senyum aja sedekah, men. Enggak peduli lo miskin, lo kaya, enggak peduli, pokoknya sedekah aja lah. Bantu orang ya sedekah juga, bener gak? Senyum sama orang ya sedekah juga. Negor dengan muka manisnya sedekah juga. Oke. Harta cuma bagian kecil. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, bahkan beliau mengatakan, rezeki yang paling rendah itu adalah harta itu. Rezeki yang paling tinggi itu kesehatan. Lu bisa kaya raya, tapi sakit-sakitan mau ngapain coba? Rezeki yang paling utama anak soleh-solehah. Karena kita umur pendek, bentar lagi itu pada mati, bener gak? Kalau mati gak ada yang ngalir lagi kita, kecuali 3 hal yang kita udah tahu hadisnya itu, bener gak? Anak yang soleh yang doain kita terus, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah kita. Jadi banyakin sedekah. Sedekah ini kata Rasulullah SAW lebih cepat datangnya daripada musibah yang akan menimpa dirimu. Makanya sedekah disebut juga tolak bala. Kita semua pasti dapat musibah, men. Tapi sedekah yang kita keluarin itu datangnya lebih cepat daripada musibah yang mau datang sama kita. Makanya disebut sebagai tolak bala. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis lain, waktu itu Jibril turun dari langit, shoot aja gitu. Ada apa Jibril kata Rasul? Ya Rasulullah, Allah telah menetapkan wanita pelacur itu sebagai seorang calon penghuni neraka. Habis itu Jibril balik lagi ke langit. Di depan wanita pelacur itu lewat seorang ibu ngendong anaknya yang masih kecil, nangis, kelaparan. Lah si wanita pelacur itu lagi makan korma.
Udah digigit nih korma, udah digigit, tinggal separuh lagi. Karena dia nggak tega ngelihat anak kecil itu kelaparan nangis, maka korma yang udah digigit tinggal separuh lagi, dia kasih sama tuh anak kecil yang lagi nangis kelaparan. Maka Jibril turun lagi dari langit. Langit jauh, men. Tak ada apa lagi, Jibril, kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah telah merubah nasib wanita pelacur itu dari seorang calon penghuni neraka menjadi seorang calon penghuni sorga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka walaupun dengan sepotong korma. Paham ya? Dalam kisah lain, ceritakan waktu itu persiapan perang Badar. Itu semua orang antri mau memberikan yang terbaik yang mereka memiliki untuk menghadapi perang Badar. Yang punya pedang nyumbang pedang, yang punya harta nyumbang harta, yang badannya kuat nyumbang tenaga, semua pada memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Okay? Dalam barisan yang panjang itu ada seorang nenek tua ikutan baris. Enggak bawa apa-apa kecuali seutas tali. Maka panitia penerimaan bantuan nanya, nenek enggak salah ngantri di sini, benar enggak? Ini antrian mau persiapan perang Badar. Nenek ini bilang enggak. Saya emang enggak punya apa-apa, enggak punya harta apa-apa. Juga enggak punya tenaga untuk disumbangin, untuk disedekahin persiapan perang Badar. Yang aku punya cuma seutas tali ini. Nak, tolong terima tali ini bawa ke perang Badar. Perang Badar pecah 300 lawan 1000, kita tahu ceritanya. Pasukan kaum muslimin menang dalam perang Badar tersebut. Banyak dari kaum Quraisy Mekah waktu itu yang terbunuh, beberapa tertawan. Salah satu dari petinggi Quraisy yang tertawan itu mau diikat tangannya, enggak ketemu tali kecuali talinya si nenek tua ini. Masya Allah. Sedekah itu bukan sekedar berapa banyak yang ente kasih. Bukan 1 juta, 5 juta, 10 juta. Enggak penting sama Allah. Tapi yang Allah lihat seberapa ikhlas kita mampu memberikan yang terbaik yang kita miliki. Ini men. Paham gak? Bukan duit banyak-banyakan duit, bukan. Tapi seberapa ikhlas kita dapat memberikan yang terbaik yang kita miliki. Si nenek tua ini yang terbaik yang dia miliki, itu dia. Itu sebabnya kuncinya supaya kita sodakohnya ini barokah, maka lakukanlah sodakoh itu bukan sekedar harta ya, sodakoh dalam artian seluruh rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan ikhlas. Oke? Sekarang kita masuk ilmunya nih. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ikhlas tingkat paling rendah adalah ketika kita melakukan satu kebaikan, kita tidak mengharapkan balasan dari siapapun. Kita hanya mengharapkan balasan dari Allah saja. Dan kita mengharapkan Allah balas sekarang di dunia. Ini ikhlas tingkat paling rendah. Contoh ente sholat duha. Ngarepin apa? Dilapangin rezeki kan? Ente sholat tahajud. Ngarepin Allah ngangkat derajat ente maqamah mahmudah kan? Ente sedekah 100.000. Ngarepin agar Allah membalasnya dengan rezeki yang lebih banyak. Ini bagus juga, bagus. Tapi ini ikhlas tingkat paling rendah. Kenapa disebut ikhlas paling rendah? Karena hidup kita di dunia sebentar. Bentar lagi juga pernah mati, benar gak? Jadi kalau kita mengharapkan balasannya sekarang di dunia, bagus. Balasan dari Allah sekarang di dunia bagus. Tapi itu adalah ikhlas tingkat paling rendah. Tingkat 2 menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ketika kita melakukan satu kebaikan, kita tidak mengharapkan Allah balas sekarang di dunia, tapi kita mengharapkan Allah balas nanti di akhirat. Di akhirat men, ente udah kagak bisa taubat di akhirat, udah nggak bisa buat amal soleh di akhirat, mau ngapain lagi, bener gak? Contoh, ente maafin orang. Oke? Ente maafin orang. Kalau dalam ilmu tasawuf disebut obatnya aus, minum. Obatnya sakit hati, maafin. Selama ente belum bisa maafin, pasti masih sakit hati. Masih ingat gak ceritanya waktu itu? Ada Rasulullah SAW mengatakan, bentar lagi ada seorang calon penghuni surga datang dia. Besoknya gitu lagi, sampai 3 hari berturut-turut. Sehingga sahabat-sahabat pada penasaran.
Ane mau nginep dong di rumah ente. Mau tahu amalannya apa? Dia ngomong ya, ane mau nginep di rumah ente. Nginep dah di rumah dia. Nengokin 3 hari 3 malam. Kagak ada yang istimewa amalannya. Gitu-gitu doang, bener gak? Tahajud ya tahajud sekedarnya dah. Tadarus ya tadarus sekedarnya, bener gak? Habis 3 hari dia pamit dah. Sebenarnya ane nginep mau tahu sebenarnya amalan ente apa. Kok ente disebut 3 hari berturut-turut oleh Rasulullah SAW. Seorang calon penghuni sorga. Dia bilang gak ada yang istimewa, kayak begini aja aneh, bener gak? Pasti adalah sesuatu katanya. Maka orang ini mengatakan, mungkin karena setiap kali aku mau tidur, aku maafin semua orang. Dan aku tidak punya rasa iri apapun kepada orang-orang tersebut. Nah ini men, udah maafin aja. Kita maafin, mengharapkan Allah balas nanti di akhirat. Allah akan maafin kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang memaafkan saudaranya, Allah akan maafin dia. Bener gak? Contoh, ente potong hewan kurban. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat udah kagak ada mobil, kagak ada kendaraan, adanya hewan korban. Ente pakai hewan korban yang lewatin itu jembatan. Bener gak? Ini ikhlas tingkat 2. Ketika kita melakukan satu kebaikan, kita tidak mengharapkan Allah balas sekarang di dunia, tapi kita mengharapkan Allah balas nanti di akhirat. Dan ikhlas tingkat 3 menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika kita melakukan satu kebaikan, kita tidak mengharapkan Allah balas sekarang di dunia, kita juga tidak mengharapkan Allah balas nanti di akhirat, tapi kita hanya mengharapkan satu aja dari Allah, yaitu redonya. Redonya Allah, ya betul. Redonya Allah ini men. Itu sebabnya kemudian disebutkan la yu'minu ahadukum. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian kalau kalian belum bisa memberikan apa-apa yang kalian cintai ini men. Ini kalau mau dapetin sedekah yang barokah tuh ini. Ketika kita memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Kita lakukan dengan ikhlas. Apa ikhlas tingkat 1, syukur-syukur bisa ikhlas tingkat 2, syukur-syukur bisa ikhlas tingkat 2. Kalau Allah udah redho sama kita, selesai urusan men. Dunia dapat, akhirat dapat. Bukankah kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini susah. Oke, ini susah nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Susah cepet, kalau susah cepet. Siap. Beres men, kalau Allah udah redha sama kita beres. Pernah gak sih rasain tuh? Nih kira-kira ente lagi duduk situ ya. Mau sholat Jumat, mau sholat apalah jamaah, bener gak? Tahu-tahu depan kosong, tahu-tahu sampai paling depan. Pernah gak ngerasain kayak gitu, bener gak? Kita mau sholat jamaah, tapi kita ada di saf belakang. Tapi Allah buat jalanan jadi kosong gitu, tahu-tahu maju sampai sini, bener gak? Pernah gak ngalamin kita mau ke airport, hitung-hitungan mah gak bisa. Tahu-tahu Allah buka ini jalanan nyampe, bener gak? Pernah gak ngalamin kerjaan di kantor loh? Ada orang gini gitu, tahu-tahu kita melaju aja, tahu-tahu udah direktur ya, pernah gak ya? Ini hidup ini, the life is not up to us. Life is up to him. Hidup ini ada yang ngatur Allah. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf disebutkan kita harus bersyukur atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita dan atas apa-apa yang Allah tidak berikan kepada kita. Kita bukan aja harus bersyukur atas apa-apa yang Allah berikan pada kita, tapi kita juga bersyukur atas apa-apa yang Allah tidak berikan pada kita. Saya dari kantor ke sini naik mobilnya nggak ketabrak, nggak bersyukur. Udah. Ini ente lagi ngumpul sini rame-rame, rumah ente di sono kagak kebakaran, nggak bersyukur. Istri kita, anak perempuan kita nggak diperkosa orang, nggak bersyukur. Nah, benar nggak? Itu sebabnya la tuhsuha. Nggak bisa kita hitung. Nih bukan aja kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya, kalau itu mah benar. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran? Apa kan jadi lupa ya? Itu tuh.
Siapa-siapa yang dapat mensyukuri nikmatku, bahasa Arabnya kalau yang bisa. Boleh juga lah. Bukan yang itu tuh, ada lagi tuh ayatnya apa tuh? Kok jadi lupa Apa namanya? Siapa-siapa yang dapat mensyukuri, yang nggak dapat mensyukuri, ketahuilah nikmatku, azabku amat berapa? Iya, mantap. Kita mesti kasih pembawa acara. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum azabillah syadid. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Sehingga hati kita ini kayak cermin yang jernih yang dapat memantulkan cahaya keindahannya Allah. Dengan hati yang bersih, dengan keikhlasan kita, mudah-mudahan Allah menerima semua puasa-puasa kita, menerima semua sholat-sholat kita, menerima semua sedekah-sedekah kita. Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah izinkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan terbaik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.